Saya itu di gudang garam itu lumayan cukup lama, hampir 10 tahun. Sebelumnya saya memutuskan untuk pensiun dini, ada peningkatan penjualan di ikan mas koki karena saya lihat peluangnya ada. Pangsa pasar koki itu besar, gitu. Learning by doing lah. Ketika misalkan kalian sudah praktek, pasti nanti akan ada jalannya. Dalam menjalankan usaha ini, agar saya bisa selalu konsisten dalam berproses, saya selalu memegang kata-kata yang pernah disampaikan oleh atasan saya waktu saya masih bekerja. Apa itu? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Halo sahabat Lentera 3, perkenalkan saya Rizky Yunindra, saya penjual ikan mas koki. Saya pemilik akun Mamang Lauk di Instagram yang beralamat di Perumahan Taman Sari Permai nomor 811, Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sebelum saya berjualan ikan mas koki, saya itu hanya sekedar karyawan di salah satu perusahaan di Jakarta. Waktu saya kuliah itu di tahun 2011, saya itu bekerja sebagai import dokumen di Jakarta, tepatnya di Sudirman. Ketika itu saya itu bosan dengan aktivitas saya yang harus berangkat pagi, pulang malam, naik kereta, karena saya 8 tahun pulang pergi Jakarta karena saya kuliah pun di Trisakti naik kereta. Jadi di tahun 2015, ketika saya menikah, alhamdulillah saya mendapatkan jodoh orang Bogor. Saya untuk memutuskan berhenti di Jakarta dan mencari pekerjaan di Bogor. Alhamdulillah saya di tahun 2015 itu keterima di perusahaan toko besar, yaitu Gudang Garam, sebagai tim sales and marketing. Saya itu di Gudang Garam itu lumayan cukup lama, hampir 10 tahun. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025. Sebelumnya saya memutuskan untuk pensiun dini, saya itu dari tahun 2022 itu sudah mulai hobi yang sekedar piara ikan mas koki, coba-coba menjual, dan akhirnya alhamdulillahnya laku. Saya coba-coba untuk mengekspansi, menambah koleksi akuarium, ikan saya coba diperbanyak, dan alhamdulillah selama 3 tahun saya dari tahun 2022 sampai 2025 ada peningkatan penjualan di ikan mas koki karena saya lihat peluangnya ada. Dan baru di tahun ini saya memberanikan diri untuk mengajukan pensiun dini karena memang perusahaan sedang mengadakan efisiensi. Saya itu mulai suka ikan itu di tahun 2017 ketika saya pindah ke rumah saya yang di sini. Ketika itu saya bercita-cita ingin punya kolam sendiri di rumah. Dan akhirnya ketika saya sudah punya rumah, saya mencoba memelihara ikan mas koi. Nah, ikan mas koi ini awalnya itu saya hanya memelihara 2 ekor. Dan sering berjalannya waktu, ketika saya sudah tahu ilmunya, saya mencoba nambah, dan total itu hampir 10 ekor. Hampir kurang lebih saya memelihara ikan mas koi itu selama 6 tahun. Dan baru di tahun 2022, ketika saya ingin mencoba pelihara ikan lain, saya beli akuarium. Awal mulanya ini nih, saya bisa berjualan ikan mas koki. Waktu itu ketika saya coba
membeli akuarium dan saya membeli ikan mas koki itu. Yang saya ingat ikan mas koki pertama saya itu panda. Waktu itu tuh lagi booming banget tuh ikan mas koki oranda panda tuh. Dan saya membeli di penjual di daerah Ciawi yang saya ingat. Saya itu waktu itu datang ke rumahnya dia, melihat sendiri, memilih, dan saya itu membungkus 3 ekor. Ada oranda panda sama oranda kaliko. Nah, ketika saya bawa pulang, saya pelihara, ternyata alhamdulillah karena mungkin sebelumnya saya udah pelihara ikan koi, jadi saya tahu tuh gimana caranya untuk memelihara ikan mas koki. Dan yang namanya newbie ya, ketika baru memelihara pasti kan bawaannya pengen beli lagi tuh. Dan saya dikenalkan sama petani ikan mas koki di Tulung Agung oleh kenalan saya yang dulunya merupakan petani ikan mas koi. Nah, saya coba beli ikan waktu itu 20 ekor ya. Ketika ikan datang, saya senang banget tuh. Akuariumnya penuh dengan ikan lucu-lucu deh. Nah, berhubung tempat rumah saya ini tempat base campnya bapak-bapak di sini nih, sering nongkrong, sering ngopi. Adalah mulai di situ tetangga saya melihat ikan koki yang saya beli di Tulung Agung dan tertarik mau mencoba membeli gitu loh. Dijual nggak nih gitu kan. Awalnya saya nggak ada niat untuk menjual, tapi ketika dia pengen juga, akhirnya waktu itu tuh saya coba jual dan alhamdulillah waktu itu saya beli itu harga 30.000, saya jual 50.000. Itu saya sudah senang karena memang nggak ada niat berjual. Situlah awal mula kenapa saya coba berjualan ikan mas koki. Dan tetangga saya ngasih saya masukan, kenapa nggak coba di posting di sosial media gitu loh. Nah, setelah itu akhirnya saya coba tuh, setelah tetangga saya ngasih masukan, saya posting waktu itu. Dan ketika saya posting di hari pertama, saya posting siang, saya posting malam sudah ada yang datang ke rumah. Dan alhamdulillah dia langsung memberi 5 ekor. Dari situ saya makin semangat untuk coba-coba berjualan ikan mas koki. Nah, dari awal hari itu yang pertama, terus besoknya saya posting lagi, ada lagi yang datang. Jadi sama seminggu itu mungkin ada 2-3 orang yang datang ke rumah untuk belikan mas koki saya. Nah, di situ saya semakin semangat dan saya ingin membuat ini menjadi sampingan saya nih, selain kerjaan utama saya yang merupakan sales rokok gitu kan di perusahaan gudang garam. Dan alhamdulillah dari tahun itu, dari tahun 2022 mulai, terus saya 2023 saya mulai bikin Instagram, saya mulai bikin konten. Alhamdulillah progresnya bagus, meningkat. Ada juga video saya yang FYP yang viral, jadi follower saya yang dari awalnya 0 sampai alhamdulillah sampai detik ini sudah 16.000 di Instagram. Dan baru di tahun ini saya mencoba memberanikan diri untuk fokus di penjualan ikan mas koki. Akhirnya saya memutuskan untuk pensiun dini di perusahaan. Dan alhamdulillah setelah saya pensiun, saya fokus mengembangkan usaha ini. Di samping itu saya juga mencoba peruntungan di usaha lain di bidang kuliner yang memang baru berjalan kurang lebih 3 bulan. Jadi untuk fokus utama saya itu untuk sekarang itu ikan mas koki, dan untuk sampingannya di bidang kuliner. Oh iya, sahabat Tentara 3, tadi saya sempat menyebutkan mamang lauk ya. Nah, sebenarnya mamang lauk itu ada arti sendiri sih. Kenapa saya menggunakan kata mamang lauk untuk brand saya pribadi gitu. Karena mamang lauk itu berasal dari bahasa Sunda ya, karena saya orang Sunda. Mamang itu artinya pedagang. Biasanya mamang yang biasa di pedagang-pedagang itu dipanggil mamang. Lauk itu ikan. Jadi mamang lauk itu adalah pedagang ikan. Kenapa saya menggunakan kata itu? Karena saya ingin para penghobi itu gampang mengingat nama saya gitu, nama brand saya, mamang lauk gitu. Jadi ketika ditanya penjual ikan mas koki, yang diingat pertama itu top of mind-nya itu mamang lauk gitu. Makanya saya menggunakan mamang lauk sebagai brand saya, brand image saya, agar mudah diingat oleh para pecinta ikan mas koki di seluruh Indonesia. Mungkin sahabat Tentara bertanya-tanya, kenapa saya memilih berjualan ikan mas koki dibanding ikan hias lain. Sebenarnya kan ikan hias itu di Indonesia banyak ya, nggak cuma ikan mas koki gitu. Tapi kenapa saya memfokuskan diri hanya berjualan ikan mas koki ya?
Seiring dengan saya berjualan ikan mas koki itu di awal, saya itu melakukan riset pasar gitu. Di Indonesia terutama, dalam pandangan saya ya, pendapat saya, ikan-ikan itu yang stabil dan memiliki pangsa pasar sendiri mungkin ada 3, arwana, ikan koi, dan ikan koki itu sendiri. Dan dari 3 ini, kenapa saya nggak milih arwana atau kenapa nggak saya pilih ikan koi? Padahal ikan koi itu ikan pertama saya yang saya pelihara di rumah. Pertama, kalau untuk arwana, pendapat saya ikan arwana itu kan memang sudah punya penghobinya sendiri di Indonesia nih. Jadi banyak lah. Tapi ikan arwana itu satu tanknya itu hanya bisa diisi 1 single tank. Mungkin bisa diisi dengan ikan lain, ikan-ikan predator gitu loh. Tapi menurut saya kebanyakan orang memelihara ikan arwana itu hanya 1 tank untuk 1 ikan. Jadi peluangnya itu menurut pendapat saya ya masih kalah dibanding ikan mas koki. Kedua, ikan koi. Kenapa saya nggak berjualan koi? Padahal ikan koi itu ikan pertama yang saya pelihara. Kembali lagi pendapat saya, mayoritas orang akan lebih banyak memiliki akuarium di rumah dibanding kolam. Karena ikan koi itu ikan yang dilihat dari atas gitu loh. Kalau ikan koki kan bisa dari samping, bisa dari atas. Pendapat saya peluangnya itu lebih besar di koki. Karena kalau di koki itu bisa dipelihara di akuarium. Orang-orang itu lebih mudah mengaksesnya membeli akuarium karena di lahan sempit pun itu bisa memelihara koki di dalam akuarium. Tapi kalau koi itu kan harus di kolam gitu. Dan kalau orang memelihara koki biasanya dalam 1 akuarium itu kalau cuma melihara 1, 2 itu kurang gimana gitu dibandingkan dengan peliharanya langsung banyak. Pengalaman saya, customer saya ketika dia baru memelihara ikan mas koki mencoba beli 1, 2, pasti setelah itu dia akan beli lagi. Bahkan ada juga customer saya yang awalnya cuman akuarium ukurannya kecil 30 cm mungkin, sekarang itu sudah punya akuarium yang ukurannya hampir 2 meter dan semua ikannya itu beli di saya. Jadi saya pikir pangsa pasar koki itu besar gitu, jadi peluangnya besar, makanya saya hanya menjual ikan mas koki seperti itu. Untuk ikan mas koki yang memang jual di sini itu untuk sekarang itu hanya 3, yaitu oranda, rancu, dan ryukin. Sebelumnya memang juga udah pernah menjual mutiara tikus, demekin, ataupun mata balon ya. Tapi itu tuh peminatnya kurang nih untuk konsumen mamang nih ya. Konsumen mamang itu lebih banyak fokusnya ke oranda, rancu, dan ryukin. Nah dari ketiga itu untuk oranda sendiri itu kan ada rose tail, ada short tail ya. Nah yang sekarang itu yang lagi booming itu short tail sih. Kebanyakan yang nyari ikan oranda itu ke mamang short tail, terutama kayak yang jenis-jenis kaliko, gitu, pandan, itu lagi bagus nih, hanya banyak konsumennya. Terus untuk rancu sendiri itu untuk sekarang itu banyaknya orang itu mencari lioncu. Lioncu itu yang kepalanya jambulnya banyak tuh, yang dari atas sampai bawah itu ada jambulnya itu yang kayak singa itu. Nah itu tuh banyak. Terus juga ada yang buffalo, jenis rancu buffalo itu yang di mulutnya tuh ada jambul 2 tuh kayak sarung tinju tuh. Nah itu juga banyak tuh. Terus yang ketiga itu ryukin. Nah ryukin itu biasanya penghobi itu mencari yang punduknya tinggi. Kalau saya lihat tuh kayak punduk unta tuh, yang tinggi itu tuh. Ikan-ikan itu tuh yang mamang jual karena itu yang best sellernya. Makanya mamang memutuskan untuk sekarang hanya fokus di 3 jenis ikan itu saja. Nah dan untuk grade sendiri mamang itu hanya fokus menjual di grade fancy dan high Q. Mamang tidak menjual SQ atau yang show quality karena pangsa pasar yang mamang pilih itu memang penghobi nih. Jadi mamang memutuskan hanya menjual ikan dengan kualitas fancy dan high Q. Dan untuk teman-teman yang penasaran nih untuk sahabat Tentara 3, ikan seperti apa sih yang paling banyak dicari gitu penghobi, terutama penghobi ikan mas koki ini, nanti bisa teman-teman lihat di akhir video ya. Nanti mamang spill ikan-ikannya seperti apa. Nah untuk ikan mas koki yang mamang jual itu kebanyakan berasal dari Tulung Agung. Sahabat Tentara 3 mungkin sudah tahu ya bahwasanya Tulung Agung itu merupakan sentranya ikan mas koki. Mamang sendiri di sini melakukan seleksi
untuk ikan-ikan yang berkualitas fancy dan high quality. Mamang memposisikan Mamang sebagai penjual spesialis di bidang itu. Makanya Mamang hanya menjual ikan-ikan yang fancy dan high Q untuk para penghobi pecinta ikan mas koki followers Mamang. Suka dukanya menjadi penjual ikan mas koki ya. Untuk sukanya sih, kita sebagai penjual pasti senang ketika ikan mas koki yang kita jual itu laku. Terus kita memiliki konsumen yang beli lagi ke tempat kita dan memiliki kenalan baru, jaringan baru. Itu sih suka dukanya berjualan ikan mas koki ini. Jadi kita punya kenalan di hobi yang sama gitu loh. Dan untuk dukanya sendiri ya namanya juga memelihara ikan hidup ya. Pasti ada resiko kematian, resiko ikan sakit. Nah, ketika masuk di musim pancaroba, gitu, terutama musim peralihan tuh, ikan mas koki kadang tiba-tiba suka mati mendadak tuh, nggak ketahuan kenapa. Penyakitnya pun terkadang tidak terdeteksi. Tapi apabila misalkan penyakit seperti white spot, black spot, atau mungkin aeromonas, itu yang secara kasat mata terlihat, biasanya ketika ikan sudah lemas tuh, mama langsung pisahin tuh untuk menanggulanginya tuh, langsung dikarantina. Atau untuk mencegah sebelum itu, biasanya ketika musim hujan kan suhu biasanya tiba-tiba dingin. Biasanya mamang akuariumnya itu disetting pakai heater agar suhunya stabil untuk mencegah ikan stres atau terkena penyakit yang namanya white spot. Dan untuk penanganan ikan-ikan sakit biasanya kalau memang ikan sudah terlihat tidak aktif atau mungkin ada bercak putih atau mungkin bercak merah di tubuh tuh biasanya mamang dipindahin tuh di karantina. Mamang obatin pakai garam, pakai heater, dan juga ada obat. Biasanya sih mamang pakainya biotik ekstra. Itu tuh andalan mamang nih untuk penyembuhan penyakit-penyakit yang mungkin masih dalam kategori ringan ya, seperti white spot, black spot, ataupun aeromonas tuh, itu masih bisa tuh. Tapi kalau penyakitnya sudah lumayan parah, seperti penyakit insang busuk, itu ada treatment sendiri sih untuk mencegah agar si penyakitnya tidak menyebar dan ikannya bisa selamat. Nah, dan untuk size nih yang mamang jual di sini itu start dari size 10 cm sampai dengan 19 sampai 20 cm, terutama untuk oranda ya. Oranda kan yang roastel itu panjang tuh, jadi dia bisa sampai super jumbo. Dan untuk pola makan biasanya tuh mamang untuk di sini, untuk terutama di Palut ini nih, biasanya mamang kasih pakannya itu pelet dan juga pakan cacing beku tuh. Tapi untuk cacing beku biasanya di seminggu sekali. Dan intensitas pemberian pelet itu kalau untuk di Palut biasanya memang ngasih makan antara 8 sampai dengan 10 kali. Karena di Palut ini filtrasinya sudah bagus, sangat bagus. 30% dari total luasan. Tapi untuk di akuarium biasanya sih 3 sampai 5 kali pemberian pakannya. Karena kan memang untuk akuarium itu memang pakai top filter. Filtrasinya nggak sebesar di Palut. Dan untuk sistem chamber di sini itu ada 3 chamber nih yang di Palut ini. Ada filter mekanis, filter biologis di chamber 2, dan di chamber 3 itu lampu UV. Dan untuk filter mekanis yang mamang gunakan yang di Palut ini itu menggunakan jaring nelayan. Nah, untuk yang di akuarium biasanya tuh mamang pakai kapas untuk filter mekanisnya. Dan untuk filter biologisnya itu mamang menggunakan main rugby. Kenapa mamang menggunakan main rugby? Karena menurut mamang media ini tuh sudah sangat bagus ya. Jadi dengan dia dimensinya yang kecil-kecil tuh, tapi sudah bisa memfiltrasi nitrat-nitrit, zat-zat berbahaya yang ada di kolam. Jadi itu hasilnya maksimal. Dan untuk di chamber ketiga itu memang menggunakan lampu UV. Fungsinya apa? Lampu UV itu berfungsi untuk membunuh kuman-kuman penyakit jahat nih, dan juga memperlambat proses tumbuhnya lumut atau alga. Karena kan ini tuh semi outdoor ya, jadi sinar matahari langsung kena kolam. Jadi itu pertumbuhan alganya cepat. Nah, fungsinya lampu UV itu untuk memperlambat proses pertumbuhan alga biar tidak cepat hidup.
Untuk pengiriman sendiri, mungkin sahabat Tentara 3 ada yang penasaran nih, pengiriman terjauh kemana sih? Selama 3 tahun Mamang merintis usaha ini tuh, pengiriman terjauh Mamang itu ada ke Batam, ke Medan, Kalimantan, Sulawesi, Bali, masih seputar nasional Indonesia. Tapi sebenarnya ada juga sih konsumen yang dari luar negeri nih pengen coba beli di Mamang. Cuma memang ketika Mamang cari info untuk kirim ke daerah sana, itu masih belum memungkinkan. Karena kebanyakan yang sudah pernah nyari itu dari Kuwait, Dubai. Jadi belum tahu nih Mamang channelnya untuk kirim ke sana. Dan untuk selama Mamang 3 tahun ini, rekor penjualan itu paling banyak sekali kirim itu Mamang pernah itu sekali kirim 50 ekor. Itu tuh ke daerah Lampung. Jadi si customer Mamang itu peliharanya di kolam. Nah, jadi kolamnya itu sangat-sangat besar. Makanya ketika dia belanja itu, beli ikan di Mamang itu, jumlahnya lumayan, langsung 50 ekor. Itu sih selama Mamang 3 tahun jualan paling rekor terbanyak dalam sekali kiriman ya. Dan untuk harga termahal yang pernah Mamang jual itu sampai saat ini per ekor itu di angka 2 juta per ekor. Itu tuh ada customer waktu itu beli ikan oranda yang super jumbo, harganya kurang lebih 2 juta. Nah itu tuh penjualan Mamang yang paling mahal sejauh ini. Untuk penjualan di sini tuh Mamang mengandalkan online dan offline. Dan online itu biasanya ya Mamang kirim-kirim ya di seluruh Indonesia. Dan yang untuk offline biasanya ketika customer melihat Mamang di sosial media dan tempatnya terjangkau, biasanya sih janjian datang. Memang bisa banget datang on the spot di sini, bisa memilih sekalian sharing, kita silaturahmi nih penghobi sama penghobi ikan mas koki gitu loh. Banyak juga mereka tanya-tanya gitu loh, gimana cara proses pemelihara koki gitu loh, gimana cara proses kasih makan, mengobati ikan sakit. Kalian feel free untuk tanya-tanya ketika kalian datang. Dan ketika datang pun jangan khawatir, Mamang pasti akan menjelaskan secara detail apa yang kalian tanyakan. Sejauh Mamang tahu. Kalau misalkan Mamang nggak tahu ya pasti Mamang cari tahu dulu sambil kita belajar bersama. Dan untuk rencana sih Mamang ke depannya nih, harapannya Mamang bisa ekspansi ya. Mamang punya cita-cita itu beli satu tempat nih, dibikin greenhouse yang isinya itu semua itu ada kolam mas koki dan ada palut mas koki. Jadi memperbesar lah bisnis Mamang, dan Mamang juga menyediakan lapangan kerja untuk karyawan gitu, untuk bagian konten, untuk bagian mengurus ikan gitu. Jadi kedepannya harapannya hobi di rumah ini bisa dibesarkan di greenhouse gitu loh. Jadi seperti Mamang punya perusahaan sendiri lah gitu loh, yang khusus menjual ikan mas koki gitu. Dan untuk harapannya, harapan Mamang sih mudah-mudahan penghobi ikan mas koki makin hari makin banyak yang menyukai ikan mas koki, dan juga untuk pemerintah harapannya bisa mensupport kita nih UMKM lokal berjualan ini nih, bisa disupport nih oleh pemerintah, entah itu dari segi mungkin pakan atau dari segi sosial medianya, atau mungkin dari segi lain hal lain gitu ya, yang bisa meningkatkan penjualan ikan mas koki itu sendiri gitu. Dan yang terakhir, pesan-pesan untuk teman-teman nih yang belum punya ilmu memelihara mas koki gitu loh, yang katanya memelihara mas koki itu susah, gampang mati. Sebenarnya tidak semenakutkan itu gitu loh. Intinya ketika teman-teman ingin memelihara ikan mas koki di rumah, yang harus kalian perhatikan adalah air sih. Ketika kalian memelihara ikan mas koki, berarti kalian harus memelihara air. Ketika airnya sudah bagus, Mamang yakin ikan mas koki pun nggak akan nggak akan cepat mati gitu. Karena zaman sekarang itu kan informasi itu sudah sangat luas ya. Kalian bisa belajar mungkin dari YouTube, mungkin dari Instagram atau dari Google, atau mungkin kalian nanya di AI pun sekarang sudah bisa gitu. Jadi memelihara ikan mas koki sekarang itu tidak sesulit dan tidak menyeramkan yang kalian bayangkan. Ataupun mungkin untuk teman-teman yang sudah menjadi penghobi dan ingin mencoba menjual, ingin menjadi seller mas koki, lanjutkan, kalian jangan takut gitu. Yang penting kalian turun dulu aja, coba dulu aja, gagal cari lagi cara solusinya,
gagal cari lagi. Dengan zaman sekarang kan sosial media sudah sangat masif ya. Jadi pesan dari Mamang nih, saran dari Mamang, ketika kalian pengen mencoba menjual ikan mas koki, kalian harus meningkatkanlah sosial media kalian. Bisa jualan dari Instagram, atau mungkin di live TikTok, atau mungkin di Facebook gitu. Yang penting kalian mulai aja dulu. Nanti juga ketika kalian sudah mulai, akan menemu polanya, learning by doing lah. Ketika misalkan kalian sudah praktek, pasti nanti akan ada jalannya gitu. Jadi semangat untuk teman-teman, terutama yang teman-teman yang sedang bingung nih, kira-kira mencari tambahan apa ya, ataupun mau bisnis apa ya gitu loh. Kalau memang kalian sudah menyukai ikan, minimal kalian suka dulu deh, pasti nanti ketemu jalan. Seperti yang tadi Mamang janjikan di video sebelumnya, Mamang akan spill jenis-jenis ikan rancu yang jadinya best seller di Mamang Gauk nih. Nah, bisa kalian lihat di sini itu ada dua jenis nih. Ada yang orange ini rancu buffalo, yang jambulnya ada 2 di mulut, dan yang satu lagi itu yang hitam itu ada lioncu atau rancu lionhead, yang jambulnya itu seperti singa. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Kalau yang orange itu jambulnya 2 besar di depan, kalau yang lionhead itu dari atas sampai bawah itu jambulnya full. Nah, nanti detailnya bisa kita lihat ya di video selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat ini itu ada rancu buffalo ya. Kita biasa nyebutnya sunkiss, warnanya orange. Ini itu size-nya kurang lebih di 15 cm. Ini kelaminnya betina nih, karena perutnya bulat nih. Dan ini yang Mamang janjikan tadi, kenapa disebutnya buffalo, karena jambulnya di depan itu kayak ada sarung tinju nih 2 nih. Nah, itu kenapa disebutnya buffalo, jadi kayak banteng gitu kan. Nah, bisa kalian lihat tuh, 2 gitu jambulnya. Beda dengan yang satu lagi, yang lionhead. Ini yang lionhead itu bisa kita lihat perbedaannya dibanding yang tadi itu di jambul. Ini di jambulnya itu penuh dari atas ke bawah gitu loh. Itu perbedaan paling besar sih antara buffalo dan lionhead. Ini sendiri rancunya size-nya di kurang lebih di 14 cm, dan ini kelaminnya betina. Ini biasanya disebutnya black bulldog. Lionheadnya ini hitam semua nih ya. Oke, segitu aja penjelasan untuk jenis rancu, lionhead, dan buffalo. Nah, dan ini untuk jenis oranda nih yang best sellernya di Mamang Gauk. Tadi kan yang jenis rancu nih. Nah, ini untuk jenis oranda. Dan untuk best sellernya ini, untuk yang oranda ini bisa kita lihat, ini Mamang megang oranda calico rose style. Kenapa ini rose style? Karena ekornya panjang dan mengembang. Nah, ini makanya disebut rose style, dan ini salah satu best seller nih, karena ikannya lucu, jambul di depan kepala tuh, dan ekornya tuh mengembang, dan warnanya cantik sih. Banyak penghobi yang seneng itu karena lihat dari pola warna di samping dengan anatomi tubuh. Nah, ini nih salah satu contohnya oranda rose style yang jadi salah satu best sellernya di Mamang Gauk. Nah, dan yang ini satu lagi nih, salah satu juga nih yang best seller nih untuk jenis oranda, namanya oranda short tail panda. Kenapa ini disebut panda? Karena warnanya hitam putih, mirip sama binatang panda. Dan kenapa ini disebutnya short tail? Karena ini ekornya pendek. Bisa kalian lihat ekornya pendek, nggak seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi kan rose tail panjang ya, lebar. Kalau ini pendek nih. Jadi ini juga salah satu best seller nih untuk jenis oranda yang ada di Mamang Gauk. Oke, tuh renangnya lucu kan, geo-geo. Oke, sahabat Tentara 3, segitu aja sharing pengalaman Mamang menjadi penjual ikan mas koki. Jangan lupa like, comment, and share channel Tentara 3. Dan untuk sahabat Tentara 3 yang ingin memelihara koki, bisa banget cek di akun Instagram mamang.gauk atau di nomor WhatsApp di 085 8888 2143, atau mungkin yang mau datang langsung bisa di perumahan Taman Sari Permai Blok A8 nomor 11
Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.